Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humam Hidayat Saputra dengan NIM 23000242284 dari kelas Hukum Ketenagakerjaan B. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Prof. Fitri yang berikan pada grup WA. Yang pertama ada, apa yang Anda ketahui tentang hubungan kerja? Kemudian jelaskan juga tentang jenis perjanjian kerja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang perbedaan hubungan kerja dan hubungan kemitraan? Apa akibat hukum masing-masing hubungan kerja tersebut? Kemudian berikan contohnya. Yang ketiga, menjelaskan tentang pasar kerja fleksibel di era gig economy. Apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukumnya bagi pekerja? Yang keempat dan yang terakhir, bagaimana kecerdasan buatan atau AI mempengaruhi transformasi hubungan kerja saat ini? Kemudian dijelaskan. Ya, pertama saya akan menjawab pertanyaan tentang apa yang Anda ketahui tentang hubungan kerja. Jelaskan juga tentang jenis pekerjaan. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh yang timbul karena adanya perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerja, perintah, dan upah. Jadi jika seseorang bekerja di bawah instruksi pihak lain dan menerima upah, itulah ciri utama hubungan kerja yang terdapat pada pasal 1 angka 5 UU nomor 13 2023 tentang ketenagakerjaan. Ya, kemudian ada 3 unsur yang bersifat kumulatif. Yang pertama, tidak ada pekerja, adanya pekerja tentu yang diperjanjikan untuk dilakukan pekerja. Yang kedua, ada unsur perintah, adanya hubungan subordinasi di mana pekerja tunduk pada perintah dan pengawasan pemberi kerja. Ketidakpastian ini yang paling menentukan untuk membedakan hubungan kerja dan dari hubungan kerja lain seperti kemitraan atau jasa profesional independen. Yang ketiga ada unsur upah, adanya ketidakseimbangan berupa uang atau bentuk lain sebagai kontraprestasi. Kemudian kita lanjut di apa saja jenis perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pihak dan pengusaha yang membuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak dalam praktik di Indonesia. Perjanjian kerja dibagi menjadi 2 jenis. Jenis pertama, jenis perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana perubahan UU nomor 6 2023 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 35 2021. Yang pertama, ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Hubungan kerja bersifat tetap atau permanen, tidak ada batasan waktu berakhirnya hubungan kerja, dapat disertai masa percobaan maksimal 3 bulan. Yang kedua, ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Hubungan kerja untuk waktu tertentu atau penyelesaiannya suatu pekerjaan tertentu dengan batasannya. Yang disebutkan ada 4 poin. Yang pertama ada hanya untuk pekerja yang memenuhi syarat hanya untuk pekerja yang menurut sifat, jenis, dan kegiatannya akan diselesaikan dalam waktu tertentu. Musiman, produk baru, pekerja tambahan, atau sementara. Poin kedua, jangka waktu maksimal 5 tahun, termasuk perpanjangan, berbeda dari lama rezim yang membatasi 2
sampai 1 tahun. Yang ketiga, tidak boleh mensyaratkan masa percobaan. Yang keempat dan yang terakhir, jika melanggar syarat formil atau materi PKWT demi hukum menjadi PKWTT. Kemudian saya lanjutkan di nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang perbedaan hubungan kerja dan hubungan kemitraan? Apa akibat hukumnya masing-masing hubungan kerja dan berikan contohnya. Hubungan kerja yang pertama adalah menimbulkan kewajiban kerja untuk memenuhi hak normatif, upah minimum, BPJS ketenagakerjaan, dan kesehatan, cuti, jam kerja maksimal, uang pesangon, atau penghargaan masa kerja saat PHK. Pemutusan hubungan perjanjian kerja pada mekanismenya dan perjanjian yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bisa memutuskan pihak tanpa alasan dan kompetensinya. Sebagai contoh, yaitu karyawan yang di sebuah perusahaan yang bekerja sesuai dengan jam kerja, atau kita bisa lihat seperti PNS, ASN, dan pekerja kantoran. Kemudian ada hubungan kemitraan. Nah, hubungan kemitraan ini isinya perjanjian kerjasama itu sendiri. Bagi hasil pembagian risiko kerugian, tanggung jawab pajak sebagai wajib pajak mandiri. Tidak ada kewajiban pesangon, tidak ada UMR, dan memutuskan kemitraan cukup mengikuti klausul wan prestasi dalam perjanjian kemitraan. Sebagai contoh di sini yaitu ojek online, seperti ojek online dan pengirim paket, dan ada yang terbaru adalah menjadi seorang affiliate di sebuah platform digital seperti Shopee, TikTok, dan Tokopedia. Dan ada yang terbaru adalah seperti pekerjaan Clipper, karena pekerjaan ini tidak hanya disediakan di platform-platform digital. Lanjut, dalam hubungan kerja, pekerja berhak perlindungan. Dalam hubungan kerja, pekerja berhak atas perlindungan ketenagakerjaan seperti upah, jam kerja, jaminan sosial, perlindungan PHK, dan hak normatif lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian dalam hubungan kemitraan, perlindungan ketenagakerjaan formal sering tidak otomatis berlaku karena hubungan itu diperpanjang sebagai hubungan keperdataan atau bisnis, bukan hubungan kerja. Saya melihat beberapa kasus di Indonesia sendiri, terkadang ojek online, ya, yang saya ketahui, jika memiliki suatu dalam pekerjaannya seperti sedang mengantar penumpang atau mengantar pesanan, tiba-tiba terserang penyakit seperti jantung yang tidak bisa disadari, di situ perusahaan tidak menanggung, hanya karena di sini hubungan kerjaan hanya sebatas mitra saja. Jika hubungan kerja, nah di sini terkadang atau menjadi PNS, ASN, atau guru dan lain sebagainya, diberikan jaminan sosial seperti BPJS dan sebagainya, di mana pemerintah atau instansi pemerintahannya itu menanggung biaya pengobatannya. Kemudian lanjut di nomor 3, menjelaskan tentang pasar kerja fleksibilitas di era gig ekonomi. Apa yang menjadi kendala dalam pelindungan hukum bagi para pekerja? Pasar kerja fleksibel di era gig ekonomi adalah pola ekonomi di mana pekerja dilakukan dalam bentuk pekerja lepas, jangka pendek, berbagai proyek, tugas, umumnya diperantarai oleh platform digital yang menggantikan pola kerja penuh waktu
pada waktu tradisional, di mana karakteristiknya dari kerja fleksibilitas dari gig ekonomi adalah yang pertama, fleksibilitas jam kerja. Pekerja bebas menentukan kapan bekerjanya, seperti financial freedom, di mana orang-orang terkadang tuh mendapatkan uang dari bekerja di mana-mana saja, bisa di rumah, bisa di luar. Yang penting seperti ini adalah seperti affiliate. Yang ke poin kedua, pembayaran berbasis output atau tugas selesai, bukan gaji tetap atau bulanan. Terkadang di sini yang diberikan gajinya adalah tidak konsisten seperti pada umumnya. Jika terkadang, semisal nih, kita bulan ini digaji 1 juta, bulan berikutnya kita 3 juta, bulan berikutnya lagi 2 juta. Nah, ini tidak konsisten. Tetapi upah yang diberikan terkadang lebih, terkadang kurang, sesuai dengan target yang kita berikan. Poin ketiga, hubungan hukum umumnya dikonstruksikan sebagai kemitraan, bukan hubungan ketenaga kerja, di mana orang-orang yang bekerja seperti ini tidak memiliki perlindungan hukum. Yang keempat adalah pengendalian dilakukan melalui platform algoritma seperti rating, yaitu sistem poin dan insentif, bukan pengawasan manusia secara langsung. Kemudian adalah kendali perlindungan hukum bagi pekerja gig. Yang pertama, ambigus status hukum. Sulit menentukan apakah pekerja gig adalah pekerja atau karyawan atau mitra usaha independen. Padahal status ini menentukan seluruh hak normatif yang melekat. Nah, kedua ada kekosongan regulasi khusus. Ketenaga kerjaan di Indonesia masih dirancang untuk hubungan kerja konvensional, yaitu seperti karyawan pabrik atau pekerja di kantor. Belum mengakomodasikan kategori pekerja di tengah sebagaimana mulai diadopsi di beberapa persetujuan lainnya. Yang ketiga ada subordinasi atau algoritmik tersembunyi. Meskipun secara formal, mitra pekerja tetap tunduk pada kendali algoritma yang menentukan penugasan, tarif, dan sanksi. Namun kendalinya ini tidak dapat diakui secara hukum sebagai unsur perintah. Yang keempat tidak ada jaminan sosial otomatis. Pekerja gig tidak otomatis terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan sebagaimana pekerja formal, sehingga rentan terhadap resiko kecelakaan kerja, sakit, dan hari tua. Tidak ada uang pensiunan. Yang kelima, tidak ada perlindungan hukum. Pemutusan mitra, platform dapat menonaktifkan akun mitra secara sepihak tanpa mekanisme serupa PHK, tanpa kompensasi, dan tanpa proses pembelaan yang setara dengan PHI. Yang keenam ada kesenjangan daya tawar. Individu pekerja tidak mempunyai daya tawar untuk merundingkan syarat kerja dengan platform besar dan sulit bersikap karena status mitra yang dapat diakui sebagai subjek hukum ketenagakerjaan yang dapat membentuk serikat pekerja. Sebagai perlindungan di Uni Eropa melalui platform Work Different 2004 memulai memperkenalkan praduga hukum hubungan kerja bagi pihak platform yang menentukan indikator kendali tertentu, membalik beban membuktikan ke platform untuk membuktikan bahwa hubungan tersebut benar-benar kemitraan independen atau pendekatan yang belum ada pada dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi di Uni Eropa terhadap pelindungan pekerja di platform digital sudah mulai dilakukan, tapi di Indonesia belum. Kemudian yang keempat, yaitu bagaimana kecerdasan buatan atau AI mempengaruhi transformasi
hubungan kerja saat ini. Ya, kecerdasan buatan atau AI mengubah hubungan kerja karena banyak pekerja kini dibantu atau digantikan oleh sistem otomatis, platform digital, dan algoritma. Dalam praktiknya, AI membuat pengawasan kerja lebih cepat, rekrutmen lebih efisien, dan pembagian tugas lebih berbasis data. Ya, di sini ada beberapa poin-poin yang ingin saya berikan terhadap apa apa manfaat adanya kecerdasan buatan dan apa yang menjadi kekurangan dalam kecerdasan buatan AI. Nah, ini ada poinnya. Salah satu poinnya yaitu kemunculan bentuk kerja baru berbasis AI. Pekerja terpecah menjadi tugas-tugas kecil yang dibayar per unit terbesar di seluruh negara, sulit menjangkau regulasi ketenagakerjaan domestik manapun. Otomatis menggantikan sebagai pekerja rutin, mengalihkan permintaan tenaga kerja ke keterampilan yang melalui AI. Nah, ini terkadang saya melakukan kepada platform, terkadang saya menanyakan ya terkait yang baru-baru ini saya lakukan yaitu memesan suatu barang di online. Terkadang yang menjawab adalah AI, walaupun itu di tengah malam. Ini menurut saya menambah fleksibilitas, kita bisa langsung berkomunikasi AI walaupun tengah malam. Tetapi pada keesokan harinya akan dibalas oleh admin. Nah, yang pertama adalah kemudian lanjut isu pelindungan data dan privasi pekerja. Penggunaan AI menjadi produktivitas pelacakan GPS analisis sentimen menimbulkan persoalan baru terkait privasi kerja yang belum diatur secara memadai dalam UU Ketenagakerjaan, meskipun UU nomor 27 2022 melalui relevan di sini. Nah, terkadang banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh AI, terkadang AI membocorkan informasi data-data diri kita sendiri. Dan yang paling krusial di sini, terkadang di salah satu restoran saya lihat sebagai contoh, kita di negara Cina, karena di negara Indonesia masih jarang kita temui, yaitu adalah bagaimana di restoran Cina itu yang melayani adalah AI dan yang mengantar pesanan adalah AI. Gimana ini dampaknya sangat krusial jika diterapkan di Indonesia, akan ada lonjakan terbesar di gelombang PHK massal. Mengapa? Karena kasir digantikan oleh AI, dan pramusajinya akan digantikan oleh AI. Kemudian ada ketimpangan informasi dan akuntabilitas. Ketimpangan keputusan yang berdampak pada pekerja. Dihasilkan oleh AI, pekerja sulit meminta penjelasan dan sulit menimbulkan diskriminasi atau kesalahan algoritma karena ketimpangan akses terhadap cara kerja sistem tersebut. Jadi terkadang AI juga ada beberapa masalah error, ya kan, karena AI harusnya, karena datanya mungkin error atau belum diperbaharui, ini menjadi dampak bagi kekurangan dalam AI. Kemudian ada tantangan regulasi, hukum ketenagakerjaan yang belum diatur. Yang poin pertama adalah kewajiban transportasi algoritma untuk memberitakan kerja atau platform. Yang kedua ada hak pekerja atau intervensi manusia dalam keputusan otomatis yang signifikan. Yang ketiga adalah mendefinisikan ulang perintah agar mencakup kendali algoritma, bukan hanya kendali manusia secara penuh. Nah, mungkin beberapa pihak yang berkomunikasi dengan mulai merespon, misalnya ketentuan dalam platform work driven UA mewajibkan transparansi sistem pemantauan otomatis dan hak pekerja atas peninjauan manusia terhadap keputusan algoritma yang berdampak signifikan. Namun secara umum, kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia masih tertinggal dari
kecepatan transformasi teknologi ini, sehingga menimbulkan pelindungan yang signifikan bagi pekerja di era AI ini. Mungkin itu saja yang saya bisa berikan terhadap soal-soal yang sudah saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.